Apakah hukumnya berhutang dan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer, nanti bersama guru kita insyaallah Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah bergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, apa kabar antum di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bermohon juga semua guru-guru kita juga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Nanti bisa antum langsung telepon di 0811-755-0606. Atau bisa juga melakukan atau mengirimkan pertanyaan di pesan singkat layanan WhatsApp kita di nomor yang sama. Dan untuk lebih jelas pertanyaan antum sebaiknya langsung ditelepon. Dan kita ingatkan juga untuk yang menelpon lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mematikan saja pesawat televisi agar pertanyaan ataupun jawabannya akan disampaikan nanti lebih jelas dan lebih bisa dipahami. Taib, kita izin kepada guru kita Ustadz untuk kita bacakan persoalan atau pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz dari hamba Allah di Jakarta. Ustadz mau bertanya, saya menyimpan uang titipan di bank yang bukan bank syariah karena di daerah saya jauh sekali dari bank syariah. Bagaimana supaya tidak menjadi riba, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Menyimpan uang agar tidak terkena riba. Kalau di tempat Anda tidak ada bank syariah, biasanya kantor pos giro di sana. Anda syaratkan untuk bunga nol, tapi dana Anda dipakainya untuk membesarkan usaha riba. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan dari saudara kita yang sudah mengirimkan pertanyaan di layanan WhatsApp kita tentang persoalan menabung di bank yang bukan syariah supaya tidak menjadi riba. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita bersama dan menjadi jawaban untuk antum yang bertanya untuk persoalan ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apa hukum menunda-nunda menjual harta waris Ustadz? Ada harta waris senilai 1 buah ruko, tapi belum ada yang beli karena abang yang pertama masih tinggal di sana. Dan abang tersebut membuka harga tinggi dengan niat
agar pembagian warisnya besar. Tapi karena harga tinggi jadi belum ada yang beli. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah termasuk menunda-nunda menyelesaikan pembagian waris? Apakah berdosa Ustadz apa yang dilakukan oleh abang tersebut? Karena abang masih tinggal di sana bersama keluarganya. Syukran Ustadz. Pindah kepada ahli waris. Dalam kasus yang ditanyakan, tidak ada hak anak yang paling tua, yang paling besar untuk menguasainya begitu saja tanpa ada imbalan, tanpa keikhlasan. Karena ketika orang tua mereka wafat, rumah milik orang tua itu menjadi milik anak-anaknya sesuai dengan porsi warisnya. Baik antara laki-laki yang paling tua dengan laki-laki yang paling kecil, umurnya 7 tahun atau 10 tahun, haknya sama dua bapak. Maka bila dia menahan, dia pakai dan tidak membayar uang sewa kepada seluruhnya, maka berarti dia berbuat zalim kepada mereka. Dan bila dia menahan untuk menjual, maka dia berbuat zalim kepada pemilik yang lain. Dan kezaliman tentu tidak akan berakhir di dunia. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga antum yang bertanya untuk persoalan harta waris atau menunda-nunda pembagian harta waris ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan sebaiknya langsung diterapkan apa yang sudah disampaikan atau dinasihatkan oleh guru kita tadi soal pembagian harta waris. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita bersama, dan untuk antum yang punya persoalan yang sama sebaiknya langsung menelpon di 0811 755 0606. Baik, kita akan lanjut bacakan pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811 755 0606. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya seorang pelajar di sekolah. Di sekolah saya ikut drum band Ustadz. Setiap saya tampil, saya dikasih uang. Halalkah uang tersebut Ustadz saya terima? Jazakallahu khairan. Nah Ustadz. Anda main drum band itu memainkan alat musik. Dan memainkan alat musik ya. Bila yang haram itu Anda mendapatkan uang, maka uang ya, halo Ustaz. Haram. Ya, wabillahi taufiq. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sepertinya ada gangguan koneksi kita bersama guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Sembari kita menunggu koneksi membaik, kita akan ingatkan kepada antum yang ingin bertanya melalui 0811 755 0606 untuk lebih berkonsentrasi ke pesawat teleponnya, karena tidak ingin terjadi yang kesalahpahaman jawaban ataupun pertanyaan yang antum sampaikan. Dan sepertinya para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, karena koneksi yang tidak baik bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, sepertinya kita cukupkan program live interaktif muamalah kontemporer kita untuk pagi hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Semoga di lain waktu atau di lain kesempatan kita akan menyambung kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan antum yang akan dijawab langsung oleh guru kita. Afwan untuk semua salah kata Nagila bicara. Terima kasih untuk perhatian antum yang sudah menyimak dari tadi sampai saat ini, dan semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya kita bisa bersama kembali. Kita tutup untuk kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Break bukan closing. Bang Ray di closing, Anda bilang break. Itu balik lagi.
ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت dari fitnah akbar. Ketika dapat minta taufik dan inayah dan hidayah dari Allah agar Anda bisa memberikan kewajiban-kewajiban yang ada pada hak Anda tadi. Bukan bagaimana hukumnya, bagaimana saya menarik hak saya. Ini masalah perintah Allah yang wajib Anda keluarkan. Mindset cara berfikirnya terhadap harta benar atau salah. Kalau dia tahu posisi harta adalah sebagai bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah, mentahqiq dia menjadi hamba Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah dia keluarkan. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info Masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli, dan dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman yang penuh fitnah, syubhat dan syahwat seperti ini, tidak menuntut ilmu agama? Rugi dong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, min sa'adatil hadath an yuwafiqahu Allah li'alimis sunni fi awali amrih. Merupakan tanda masa depan seorang pemuda itu akan cemerlang, akan baik, adalah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepadanya belajar kepada alim sunni sejak dini. Oleh karenanya,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah." Allah sangat kagum kepada seorang pemuda di mana semenjak masa mudanya dia sudah mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak jadi begal, tidak menjadi penjudi online, offline, ataukah keburukan-keburukan lainnya yang seringkali dilakukan oleh keumuman anak muda. Nabi SAW juga bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah semenjak masa mudanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams wa yuksa walidah تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فيقولان بما قسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن." Barang siapa